kita dapat menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Karena waktu yang sangat terbatas dan kita berharap bahwa pembelajaran dan juga penyampaiannya menjadi efektif ya. Nanti tinggal disampaikan oleh kelompok yang bertugas pada kesempatan kali hari ini. Inspirasinya saya kira harus dikuasai dengan baik. Artinya semuanya harus sudah baca tuh ya. Semuanya harus sudah baca dan membaca dengan baik atau memahami dengan baik apa yang tercantum di dalam PPT maupun materi kita hari ini. Temanya tentang apa sekarang? Halo kelompok 2, Ari dan kawan-kawan, temanya apa hari ini? Ruang lingkup PBB, WHO, dan Liga Arab. Oke, kayaknya udah siap ya? Udah siap, Ri? Siap, Pak, siap. Siap, oke. Baik, kita langsung saja sampaikan kepada kelompok untuk menyampaikan PPT-nya atau materinya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Bintang, perwakilan moderator dari kelompok 2, akan membahas ruang lingkup tentang PBB WHO dan... Kelompok 2 sih. Kelompok 2 kan, Pak? Kelompok 2, Pak? Itu tulisannya ruang lingkup tentang... Hah? Tulisannya memang salah tulis, Pak, salah tulis itu kelompok 2. Kelompok 2. Lanjut dulu. Ya, dilanjutkan dulu dah. Ruang lingkup tentang PBB dan WHO dan Liga Arab. Nama anggota saya terdiri dari Ari Bintang saya sendiri, Elsa Nur, Ia Chandralin Siroh, Salsa Azara, Sultan Zaki Ramadan, dan Dika Faris. Kameranya nyalakan dari kameranya. Yang presentasi nyalakan kamera ya. Saya nggak bisa, Pak. Saya lagi mempresentasi ini nih. Ya, terus. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dalam kurung LBB, didirikan setelah Perang Dunia II untuk memecah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini terdapat 1.193 anggota selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB. Dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Kecil sekali ya. Terus kelihatan nggak itu? Kelihatan ya? Oke. Balik. Awal terbentuknya PBB disebabkan oleh Perang Dunia II yang membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat dunia. Dampak Perang Dunia II tersebut membuat banyak negara menginginkan perdamaian dan keamanan bersama. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet kemudian berembuk untuk membuat organisasi perdamaian. Mengutip dan Encyclopedia Britannica, ketiga negara tersebut menjadi pendiri dari PBB. Wakil dari tiga negara tersebut adalah Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Perdana Menteri Uni Soviet Joseph Stalin. Ketiga negara tersebut menyusun struktur serta fungsi dari organisasi perdamaian yang menggantikan LBB. PBB berdiri pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia II berakhir, masih banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang dikuasai oleh penjajah, sehingga untuk menandatangani piagam PBB terjadi negosiasi yang cukup alot. Pembentukan ini ditandai dengan piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara di dunia. Jumlah tersebut terdiri dari 9 negara di Eropa, 21 negara di Amerika, 7 negara di Asia Tengah, 2 negara di Asia Timur,
3 negara di Afrika, Ukraina, Belarusia, dan 5 negara persemakmuran Inggris. Dari jumlah awal sebanyak 50 negara, PBB sekarang beranggotakan 193 negara di dunia. Pembentukan PBB memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Mengutip dari situs resmi PBB, tujuan dari PBB sendiri ada 4, yakni 1. Menjaga perdamaian di seluruh dunia. 2. Mengembangkan dan menjaga hubungan baik antar negara. 3. Mencapai kerjasama internasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengatasi kelaparan, penyakit, dan kurangnya pendidikan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kebebasan negara. 4. Menjadi wadah untuk menyatukan negara-negara di dunia untuk mencapai tujuan PBB. Organisasi Kesehatan Dunia atau bahasa Inggrisnya World Health Organization (WHO) merupakan lembaga di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan publik internasional. Organisasi ini didirikan pada 7 April 1948. Hari lahir ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Dunia. Setiap negara dapat menjadi anggota WHO tanpa kecuali. Negara anggota PBB yang ingin menjadi anggota WHO harus menandatangani atau menerima isi konstitusi WHO. WHO bekerja di seluruh dunia untuk mempromosikan kesehatan, menjaga keselamatan dunia, dan melayani mereka yang rentan. Saat ini WHO memiliki 193 negara anggota. Organisasi ini memiliki 6 kantor regional dan 149 kantor di tingkat negara. Sebagai lembaga dengan berbagai negara sebagai anggota WHO, tetapkan 6 bahasa resmi, yakni Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Awal terbentuknya WHO disebabkan oleh konferensi PBB di San Francisco tahun 1945. Disetujui pembentukan Organisasi Kesehatan Internasional yang baru dan otonom. Konferensi tersebut awalnya tidak bertujuan untuk membahas persoalan kesehatan, tetapi lebih fokus pada perdamaian dunia dan keamanan bersama. Tiga orang dokter yang sedang mengikuti konferensi tersebut, Des Zhiming dari Cina, Dr. D. Paula Souza dari Brazil, dan Dr. Karl Evang dari Norwegia menyetujui pentingnya pembentukan organisasi kesehatan yang baru. 3 negara, Norwegia, Brazil, dan Cina, kemudian mengajukan proposal bersama agar diadakan konferensi umum untuk membahas pembentukan organisasi kesehatan internasional. John Farley, 2008. Ide tersebut ditindaklanjuti dalam konferensi kesehatan internasional di New York pada tahun 1946 dengan munculnya konstitusi WHO pada 7 April 1948. Konstitusi WHO mendapatkan dukungan yang cukup untuk diundangkan. Peristiwa tersebut diperingati sebagai hari lahir WHO. Selanjutnya, organisasi tersebut berhasil menggabungkan beberapa organisasi kesehatan internasional yang sudah ada sebelumnya, seperti Pan American Health Organization (PAHO 1902), Office International di Hygiene Publique, serta Organisasi Kesehatan Liga Bangsa-Bangsa 1919, pertemuan Majelis Kesehatan Dunia yang pertama diadakan pada musim panas. Pada tahun 1948 di Geneva, pertemuan tersebut menghasilkan prioritas kegiatan organisasi. Terdapat persoalan malaria, TBC, penyakit kelamin, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, serta nutrisi. Sejak saat itu, WHO terlibat dalam berbagai kegiatan pencegahan dan kontrol penyakit dalam skala yang lebih luas, seperti kampanye umum melawan penyakit sipilis, kusta, maupun trakoma.
Tujuan dan sasaran kegiatan WHO. Fokus tujuan kegiatan WHO dapat dibagi dalam 3 hal. Adalah layanan kesehatan, universal, tanggapan darurat kesehatan, serta kesehatan dan kesejahteraan. Hal itu dicapai dengan cara menjadi pemimpin di bidang kesehatan, menentukan agenda riset, menentukan norma dan standar kesehatan, serta memantau situasi kesehatan dunia. Sasaran kegiatan WHO adalah 1. Manusia sepanjang hidupnya, 2. Pencegahan penyakit tidak menular, 3. Promosi kesehatan mental, 4. Perubahan iklim di negara berkembang dan pulau kecil, 5. Resistensi antimikroba, 6. Penghapusan dan pemberantasan penyakit menular terdampak tinggi. Organisasi Regional Liga Arab sesuai namanya menjadi rumah bagi negara-negara dengan leluhur Arab yang ada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tepat pada tanggal 22 Maret 76 tahun yang lalu, organisasi besar ini berdiri. Liga Arab atau Liga Language atau dalam bahasa Arab disebut Jami'ah Ad-Duwal Arabiyah, resmi dibentuk pada 22 Maret 1945 oleh 6 negara pendiri, yaitu Mesir, Irak, Transjordan atau Yordania, Lebanon, Arab Saudi, dan Suriah. Yaman kemudian bergabung sebagai anggota awal pada 5 Mei 1945. Berpuluh-puluh tahun berikutnya jumlah anggota bertambah hingga kini berjumlah 22 negara, antara lain Aljazair, Maroko, Bahrain, Oman, Komoro, Palestina, Djibouti, Qatar, Mesir, Arab Saudi, Irak, Somalia, Yordania, Sudan, Kuwait, Suriah, Lebanon, Uni Emirat Arab, Libya, Yaman, Mauritania, Tunisia. Masing-masing negara memiliki satu suara di Dewan Liga saat menyusun sebuah kebijakan bersama. Next. Awal terbentuknya Liga Arab 76 tahun memiliki tujuan untuk memperkuat dan mengkoordinasikan program politik, budaya, ekonomi, dan sosial para anggotanya. Lebih pentingnya lagi, organisasi regional ini diharapkan bisa menjadi penegak untuk perselisihan yang mungkin terjadi antara negara anggotanya, atau bahkan jika ada pihak ketiga yang terlibat. Liga Arab adalah organisasi politik yang mencoba membantu mengintegrasikan anggotanya secara ekonomi dan menyelesaikan konflik yang melibatkan negara anggota tanpa meminta bantuan asing. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak kekuatan asing yang mulai terlibat ambil bagian dalam sejumlah permasalahan yang terjadi antara anggota Liga Arab. Hal ini dianggap sebagai tantangan serius dalam mencapai tujuan kemandirian Liga Arab. Pada 13 April 1950, Liga Arab mengesahkan kesepakatan kerjasama pertahanan dan ekonomi. Melalui kesepakatan ini, aktivitas pertahanan dan militer mulai terlihat. Kongres Perminyakan pertama Liga Arab digelar pada tahun 1959. Berikutnya pada tahun 1964, organisasi ini membentuk Organisasi Pendidikan Kebudayaan dan Ilmiah Liga Arab atau Alexco. Di tahun yang sama, Liga Arab memberikan status pengamat kepada Palestina meski ditentang oleh Yordania. Tahun 1976, Palestina akhirnya menerima status keanggotaan penuh. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang syarat dengan konflik jelas membuat tugas Liga Arab cukup berat. Perang
Irak-Iran, perang sipil di Rusia, di Suriah, hingga perebutan lahan antara Palestina dan Israel jadi sejumlah masalah yang terus dibahas. Oke, udah ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Kita udah dengarkan presentasinya dan waktu kita sangat terbatas ya. Kita bicara 3 soalnya ya. 3 organisasi yang kita sebut sebagai organisasi internasional ya. Organisasi kerjasama internasional, dan satu lagi ada pengelompokan ya. Pengelompokannya itu 2, kerjasama internasional dan kerjasama regional. Nah, yang regional di sini yang dimaksud adalah kita bicara tentang Liga Arab ya. Liga Arab itu cakupannya adalah regional karena mencakup negara-negara Islam ya, yang mayoritas penduduknya itu adalah beragama Islam. Dan ini menjadi satu yang menarik ya. Nah, karena terbatasnya waktu, mungkin ada yang mau tanya nggak? Sesingkat aja. Ada yang mau tanyakan? Oke, Pak Arif langsung tanya ya. Coba nyalakan semua yang presentasi, nyalakan kameranya. Ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika. Yang presentasi nyalakan kamera semua, yang presentasi. Ya. Pak Arif tim pengujinya, istilahnya dosen penguji. Nyalakan kameranya semuanya yang presentasi. Sudah? Ayo. Ika, Ari, nyalakan kamera. Elsa, Iya, Salsa, Zaki, nyalakan semua kameranya. Oke, Pak Ari mau tanya nih ya. Jadi pertanyaannya ini adalah justru dari gurunya, karena kita ingin lebih interaktif lagi. Kalau banyak nungguin bertanya, waktunya habis ya. Sekarang Pak Ari mau tanya ke Dika dulu. Dika mana Dika? Dika nyalakan kamera Dika. Dika. Iya, Oke. Pak. Dika, Pak Ari mau tanya dulu, apa poin yang menarik yang kamu tangkap dari pembahasan tentang kerjasama internasional dan regional, khusus kelompok 2? Apa poin yang kamu catat tadi? Apa ya? Bentar, Pak. Harus bisa ya. Semuanya harus bisa jawab. Termasuk yang apa namanya, yang bukan kelompok pun juga harus bisa menjawab. Apa pertanyaannya, Pak? Hah? Pertanyaannya apa? Poin. Apa yang nempel di kepala itu namanya poin ya. Oke, sekarang ke Ari. Ari, apa yang nempel di kepalamu dari presentasi yang sudah kamu lakukan? Ari. Ya itu Pak tadi, menjaga perdamaian di seluruh dunia. Kenapa menjaga perdamaian? Ya kayak biar nggak saling serang-serangan itu Pak. Yang serang-serangan siapa? Yang serang-serangan siapa? Negara lah. Negaranya kayak serang-serangan gitu Pak. Ya, siapa dan siapa? Supaya nggak terpecah belah. Siapa yang serang-serangan? Ya kayak Israel sama Palestina. Oke, itu yang sekarang ya. Dari dulu juga sudah sering terjadi ya, Israel dan Palestina itu sering berkonflik, itu sudah dari kapan tahu ya, dari zaman dulu, dari 48 itu sudah terjadi konflik. Makanya saya bilang pembahasan konflik Israel Palestina itu tidak pernah selesai. Mungkin dia akan menjadi narasi terbesar dalam sejarah dunia ya, konflik Israel Palestina. Dan itu kemudian terkait dengan Al-Quran, terkait dengan Islam, terkait dengan Yahudi. Itu kan persoalan-persoalan yang sangat tendensional ya, sangat tendensius ya, antara kedua negara berkonflik tanpa henti. Salsa, halo Salsa. Ya Salsa. Pak, ya Pak. Apa poin yang kamu dapatkan hari ini? Apa Itu, poin yang Pak, kamu dapatkan? tujuan WHO. Apa tujuan WHO?
Ya, tujuan WHO itu dibagi jadi 3. Yang pertama, layanan kesehatan universal. Yang kedua, tanggap darurat kesehatan, Ya, serta kesehatan. Terus yang ketiga, kesejahteraan. kesejahteraan. WHO ngomong kesejahteraan juga tuh. Umumnya kan bicara tentang kesehatan. Ya, nanti tolong dielaborasi lagi ya. Tapi maksud dari tujuan yang pertama itu kamu nangkepnya apa? Tahu, Sa? Kenapa, Tujuan Pak? dari WHO yang pertama tadi. Kamu nangkepnya artinya itu Layanan, apa? layanan kesehatan universal. Apa itu maksudnya? Yaitu pelayanan kesehatan, Pak, buat seluruh dunia. Universal itu artinya apa universal? What is the meaning of universal? Nyalakan kameranya. Universal itu artinya apa? Ini kita Ya, melatih cara berpikir, konsep berpikir ya. Istilah-istilah yang ada di dalam satu presentasi itu kadang kita bisa jelaskan, kita bisa uraikan menurut pemikiran kita ya. Jadi kalau artinya universal itu apa? umum, Universal itu artinya adalah menye- menyeluruh, Umum. menyeluruh atau umum umum. tanpa memandang ras, agama maupun apa tuh, ekonomi dan seterusnya, tidak melihat persoalan itu. Tapi yang dilihat adalah kesehatan secara umum ya. Kita coba untuk selalu berpikir positif terhadap apapun dan siapapun ya. Kita pun juga berupaya untuk menerima seluruh kebaikan yang diberikan oleh WHO ya, dengan standar kesehatan yang sekarang berlaku atas sebuah narasi besar bernama pandemi dari tahun 2020 sampai 2021 sampai sekarang ini kan kita terima, meskipun itu dampaknya luar biasa ya. Timbul apa yang kita sebut dengan istilah pro dan kontra. WHO mengeluarkan kebijakan bahwa kita pandemi ya, pandemi, lalu mengeluarkan pernyataan juga dari pandemi menjadi endemi. Bangsa kita juga sekarang sudah memasuki ranah endemi, bukan lagi pandemi ya. Itu adalah standar yang dikeluarkan oleh WHO, World Healthy Organization, organisasi kesehatan dunia. Dia bikin standar yang namanya COVID kayak gini loh ya. Meskipun kita barangkali meyakini bahwa COVID itu biasa-biasa aja. Nah, itu debat di antara kita. Itu adalah diskusi di internal kita bahwa mungkin ada sesuatu yang kita mungkin tidak bersepakat dalam beberapa hal terhadap WHO. Jadi selama ini kalau misalnya kita bicara tentang pandemi, itu urusannya sama WHO. WHO punya ukuran, WHO punya standar bahwa ini kayak gini, ya. Yang namanya orang flu, orang keluar ingus, ini segala macam batuk, nggak merasakan sesuatu, itu namanya kena virus. Segera masuk rumah sakit. 14 hari di sana, terakhir 10 hari. Tapi prakteknya ada yang 5 hari, itu rame juga itu kan, gara-gara waktu itu. Ya. Sementara orang di rumah saja sembuh misalnya. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan bahwa apakah pantas itu kemudian disebut sebagai pandemi atau tidak. Begitu ya teman-teman dan juga seluruh sivitas. Ini sekedar wacana diskusi buat kita ya di ruang virtual kita. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya. Elsa, Pak Ari mau tanya sama Elsa. Elsa. Iya, Pak. Coba kamu agak mundurin sedikit. Mata saya Elsa juga agak mundurin sedikit. bengkak, Pak. Matanya lagi agak-agak bengkak lah, jangan Pak. Gak apa-apa, bengkak itu indah. Maksudnya apa Pak? Ya asli maksudnya ya. Oh iya, bengkaknya gede banget. Makanya nggak tahu kenapa. Nggak kelihatan. Oh, jangan. Zara nggak kelihatan Zara. Kamu ntar kalau salah kasih nilai gimana Pak Arif? Kalau Pak Arif salah kasih nilai,
Ya, Pak Arif kan nggak kenal wajah satu persatu. Ya, dari dulu nggak kenal kan cewek apalagi. Ya. Elsa, apa poin yang kamu dapatkan dari diskusi kita tentang ketiga organisasi ini? Baik itu PBB, WHO maupun Liga Arab. Intinya aja sih Pak, kalau PBB kan intinya buat aman sama perdamaian dunia ya. Kalau WHO untuk fokusnya di layanan kesehatan, kalau Liga Arab untuk perdamaian di negara-negara Arab gitu, kayak apa sih yang kayak tadi Ari jelasin, untuk membantu biar damai, nggak ada pertikaian sesama. Kalau bicaranya perdamaian, apa betul PBB sudah menciptakan perdamaian? Menurut Elsa, apakah PBB sudah menciptakan perdamaian? Kalau dilihat dari garis besar mungkin udah ya Pak. Cuman kalau misalnya kita telusuri lebih dalam lagi gitu, satu negara masing-masing gitu, kayaknya pasti ada yang kecolongan Pak. Apa tuh maksud kecolongan? Menarik ini. Maksudnya tuh kayak pasti ada aja yang nggak ke ini sama PBB. Jadi kayak ada yang nggak keurus gitu loh Pak. Cuman emang cuman nggak dipublikin. Oh, contohnya yang nggak keurus negara mana yang nggak keurus? Apa ya? Misalnya negara kita sama negara tetangga bisa jadi. Saya nggak tahu masalah negara. Cuman mungkin. Negara mana? Sebagai contoh mungkin negara kita sama negara tetangga yang kurang akut bisa jadi Pak. Elsa, suaramu nggak jelas. Negara apa? Konkretnya negara mana? Negara kita mungkin sama negara tetangga. Oh, negara kita sama negara. Kurang akur kan? Iya. Kayak gitu. Kata negara tetangga ya. Iya, rebutan hak milik. Saya nggak tahu tetangga itu apa yang dimaksud ya. Iya, Pak, banyak kan. Tetangga. TVRI menyebutnya tetangga. RRI juga menyebutnya negara tetangga. Mengata-ngatai. Mengatai. Dorok Arif ya. Mengatakan bahwa wah nggak beres ini Indonesia, kenapa COVID-nya sudah landai dalam waktu yang sangat cepat. Itu kan kata-kata negara tetangga. Sempat ramai ya di media ya. Kamu dengar nggak Elsa? Negara tetangga. Mungkin dimaksud ya itu ya, tetangga. Inisialnya Malaysia ya. Itu bukan inisial Pak. Itu bukan inisial Pak ya. Ya mungkin pokoknya tetangga lah ya. Bisa Brunei, bisa Papua dalam artian Papua Nugini, Australia ya. Pokoknya negara tetangga. Curiga, kok bisa ya Indonesia dari sekian ribu yang terjangkiti tiba-tiba turun drastis ya. Sekarang sudah mengalami situasi yang melandai dari COVID-19. Nah, ini ada negara tetangga. Nah, saya nggak tahu, ini menarik ya pendapatnya Elsa ya, ketika misalnya nggak terurus, ya mungkin PBB ngurusin kita apa enggak sih, gitu kan? Mendamaikan atau tidak? Contoh misalnya Pak Arif, perluas ya pemikiran Elsa misalnya dalam kasus terlepasnya Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu peran PBB luar biasa. Cuma masalahnya perannya ada, PBB ada, terlibat, tapi justru malah mendukung terlepasnya Timur Leste dari Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Itu terlibat, tapi terlibatnya justru malah campur tangan begitu ya. Itu yang saya kira salah satu contoh bagaimana kita bisa melihat peran PBB di dalam konflik-konflik antar negara. Yang terbaru misalnya adalah Afghanistan. Ada yang tahu Afghanistan sekarang sedang apa? Apa yang terjadi dengan Afghanistan hari ini? Oh, maaf, jam sekarang
Jamnya menunjukkan jam berapa ini? Jam di studio sudah menunjukkan pukul 8:07. Setelah Pak Arif, pelajaran siapa sekarang? Elsa? Ya Pak, ini PKWU prakarya. PKWU siapa? Minunung. Minuning. Oh gitu Pak, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bentar ya, Pak Arif minta waktunya sebentar. Biasanya juga minum, silakan Pak Arif ambil 2 jam. Minta jadinya. Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Madu 21 Jakarta, banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari kedua organisasi internasional dan satu organisasi yang sifatnya regional, ya. Jadi di poin ini juga perlu dicatat baik-baik, ada organisasi yang sifatnya internasional dan ada organisasi yang sifatnya regional. Oke, siapa yang udah ditanya? Ihya, where are you? Ihya mana Ihya? Oke, Ihya sehat? Sehat ya? Oke, Pak Ari perbesar gambarnya Ihya nih, biar kelihatan gantengnya. Subhanallah. Ini pakai peci gitu tambah ganteng aja. Ihya Chandra. Oke, Ihya, poin apa yang kamu dapatkan dari presentasi kamu hari ini? Suaramu ya mana ya? Apa ya? Ya, apa aja. Boleh PBB-nya, boleh WHO-nya, boleh Liga Arabnya, boleh tiga-tiganya. Ngomong aja. Apa yang kamu tangkap? Iya. Belum ya. Kamu bisa dong, harus bisa. Jadi kita juga nggak maksa ya, dalam artian gini loh, apa aja kita tunggu ya proses berpikir yang sedang berlangsung di dalam pemikiran Ihya Chandra Al-Insyirah. Subhanallah. Oke, Ihya Chandra, silakan. Tadi kan sudah baca ya, jadi proses pembelajaran itu terjadi lewat pembacaan kita terhadap materi ya. Materinya itu apa? Oh ini Pak, saya menangkap sesuatu yang indah, yang luar biasa, yang spiritnya besar banget Pak dari seorang atau sosok. Misalnya sekarang PBB siapa dikuasai sama siapa ya? Ya, PR ya, nanti cari itu. Dulu namanya ada Butros Pak, Butros sekali. Ya, nanti orang Indonesia juga bisa jadi ketua Sekjen PBB Jokowi. Keren sekali ya, kalau bisa. Ya, bisa aja. Ya, coba Ihya Chandra, what's your point about PBB, WHO, and Arab League? What do you think? Tujuan Liga Arab, Pak. Apa tujuan Liga Arab menurut kamu? Memperkuat, terus mencoba membantu mengintegrasikan anggotanya secara ekonomi, terus menyelesaikan konfliknya. Betul. Ya. Jadi itu poin dari tujuan ya. Tujuannya itu adalah dalam rangka menyelaraskan ya, negara-negara anggota dalam bidang ekonomi bahkan juga politik, termasuk Indonesia itu pernah mendapatkan sokongan dari Liga Arab, terutama dari Mesir dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Itu kan dukungan dari Liga Arab.
Mesir yang berada di belakangnya, Liga Arab mendukung proses Indonesia menjadi sebuah negara merdeka. Ya, oke, seluruh kelompok, seluruh peserta, coba nyalakan kameranya semua. Arif singkat saja karena waktunya juga sangat terbatas. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Mandua Jakarta. Ya, demikian pertemuan kita hari ini dan mudah-mudahan menginspirasi dan memberikan nilai positif bagi teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Mandua Jakarta. Mudah-mudahan nilai positiflah yang senantiasa kita dapatkan di dalam pembelajaran kita dari kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa juga untuk absen, melengkapi tugas-tugas yang belum selesai, ya, agar semuanya mendapatkan nilai yang terbaik dan mendapatkan amal ibadah dinilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bangga ada yang mau tanyakan? Cukup ya untuk kita hari ini karena waktu sudah sangat mepet dan sudah masuk di jam berikutnya. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.